Dan mohon difahami bersama Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk berdoa, dan doa itu bagian daripada ibadah. Maka kalau ada orang yang enggak mau ibadah kepada Allah, kiranya Allah murka atau enggak? Murka enggak? Murka tentunya. Maka dalam surah Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkatalah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum." Apa itu astajib? Nanti akan kita bahas makna astajib itu bukan maksudnya diberikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang enggan beribadah kepadaku maka akan masuk neraka jahanam, diancam. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya kan kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa idza da'an, kalau memang dia sudi untuk meminta kepada Allah. Ya. Nah, maka makna astajib lakum itu enggak tepat kalau kita artikan u'ti lakum. U'ti itu berikan. Ya, dia minta apa, saya berikan. Tapi kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Astajib itu maknanya aku respon. Dan responnya dijelaskan, diterangkan secara detail dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma min muslimin yad'u bida'watin. Tidaklah setiap seorang hamba Allah yang muslim berdoa dengan suatu doa, dengan syaratnya dua. Syaratnya nggak boleh melakukan dua ini. Doanya itu apa? Doanya itu untuk melakukan suatu dosa. Ya, ya Allah, mudahkanlah aku untuk berzina dengan dia. Nggak akan diterima. Dosa itu bahkan. Ya, yang kedua syaratnya apa? Wala qati'ati rahimin. Bukan doa dalam bentuk untuk memutus silaturahim. Nah, ini menunjukkan memang menyambung tali silaturahim itu sangatlah utama. Dan memutus tali silaturahim itu termasuk dosa besar dengan hadis ini. Melainkan Allah akan berikan 3 pilihan. Ya, pilihan yang pertama kata Nabi SAW, imma antu ajjalalahu da'watuh. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Ya Allah, saya minta istri yang salihah, diberikan, alhamdulillah. Ya Allah, berikan aku anak. Ya, ternyata Allah tunda. Dan ada penundaannya sampai puluhan tahun. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu baru dikaruniakan anak yang bernama Ismail. Itu ketika umurnya berapa? 86 tahun. 13 tahun kemudian baru dikasih Nabi Ishak. Berarti umurnya 99 tahun. Bayangkan berapa puluh tahun nunggu anak. Ya, mungkin diantara kita cuma 10 tahun, 20 tahun. Nabi Ibrahim berapa lama itu? Udah gitu pas lahir nggak lama disuruh disembelih. Itu termasuk bagian yang pertama, dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Cuman pengabulannya ada yang tu'ajjal, ada yang dipercepat, ada yang agak sedikit ditunda. Dan ada juga bahkan yang setelah dia meninggal baru ditunda, baru diberikan maksudnya. Seperti siapa? Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi itu, yang 2 anak yatim, yang mana Nabi siapa? Nabi Musa bersama dengan Khidir. Ya, itu kan Khidir tidak merobohkan bangunan yang sudah akan roboh. Tujuannya apa? Supaya nggak terbuka di bawahnya itu ada harta peninggalan. Siapa yang meninggalkannya? Wa kana abuhuma salihah. Dan bapak keduanya itu orang soleh. Ternyata bukan bapak langsung yang soleh, tapi kakeknya. Kakeknya berdoa supaya keturunannya itu baik dan tidak sengsara dan tidak miskin. Maka dikabulkan oleh Allah. Tapi setelah dia mati, generasi berikutnya baru merasakan. Ini bagian yang pertama. Wa imma, kata Nabi SAW yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah tidak kabulkan di dunia, tapi masih Allah saving, masih Allah simpan. Ya, apa ya? Di skip dulu lah.
Ya, dikip dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam ilmu pengetahuan Allah. Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah enggak pernah lupa. Maka ketika nanti dihisab, di antara hisabnya Allah berfirman, hambaku abdi, kamu berdoa ini itu disebutkan semuanya, Pak. Allah enggak ada yang lupa, detail semuanya. Maka setelah itu Allah tampakkan, ini semua adalah doa-doamu selama ini. Ya. Dan ada sebagian riwayat yang menyebutkan, ketika hamba tersebut melihat apa yang sudah Allah simpankan, dia sampai-sampai berkata, ya Rob, seandainya semua doaku tuh nggak ada yang dikabulkan. Apa maksudnya? Yang disimpan oleh Allah jauh lebih baik daripada yang dipercepat di dunia. Dan yang ketiga, au yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Yang ketiga, nggak dikabulkan di dunia, nggak disimpan di akhirat, tapi dalam bentuk Allah ganti, yaitu kalau dia sudah ditetapkan oleh Allah mendapatkan satu musibah karena hukum sebab akibat yang dia lakukan, kemudian Allah palingkan dia dari musibah tersebut. Ya, jadi nggak usah heran Bapak Ibu sekalian kalau terkadang kita dalam satu perjalanan ingin nyebrang, tiba-tiba gitu kan, hampir ya Allah, hampir ketabrak, hampir aja. Padahal secara logika gitu kan, ini harusnya udah ketabrak nih, harusnya gitu. Ya, boleh jadi itu adalah doa-doa dia yang lama. Allah kabulkan saat itu dalam bentuk dipalingkan dari azab atau dari malapetaka, ya, atau musibah. Jadi ini benar adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, pilihan Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal bagi Allah itu baik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu senang ingin anak laki-laki yang dilahirkan oleh istrimu adalah perempuan, maka ingat itu pilihan Allah, dan pilihan Allah itu yang terbaik, bukan pilihan kita. Wallahu a'lam bishawab.